Ini cerita nyata dari seorang influencer yang sangat sukses, kaya sekali. Jadi dia bikin konten, terus kolaborasi dengan temen gua. Nah, waktu dia lagi kolaborasi dengan temen gua, si konten kreator ini bilang, sorry ya, nanti openingnya kita gini dulu. Ya, tau lah, soalnya followers gua alay-alay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau menyimak obrolan ini. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue, tapi gue nggak sendiri seperti biasa. Dan tamu gue kali ini kita bertamu ke tempatnya Bang Coki Pardede. Halo, men. Baik. So far so good. So far so good. So far so good. Mudah-mudahan insyaallah tambah kesana tambah good. Mudah-mudahan ya, tapi ada faktor X yang tidak bisa kita. Anjing, gue sih sekarang realistis banget loh, Li. Apa itu? Maksudnya gue tuh kalau ditanya gimana kabar, gue selalu bilang so far so good gitu. Gue bahkan kalau berharap ke depan gitu kayak, aduh nanti gue kalau ternyata enggak gimana ya gitu. Pokoknya jadi sejauh ini gitu. Yang sejauh ini, jadi gitu. Okay. Anjing, gue jadi begini sekarang. Kalau dulu tuh 20-an tuh gue bilang kayak, gimana kabar? Baik. Kedepannya juga yakin gue baik gitu. Sekarang nggak berani gue ngomong gitu. Kita kepengennya baik, kita usahakan agar baik, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu. Okay. Makanya gue doain, mudah-mudahan tambah kesana. Terima kasih Ali, terima kasih. Thank you banget udah ngeluangin waktu juga di sini, men. Sama-sama Li. Ini kita kan ngobrolin hidup, ini unscripted ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Gue yakin banyak banget pembelajaran yang bisa didapatkan dari perjalanan lu juga. Ya. Ya mudah-mudahan ada yang bisa dipelajari dari hidup saya lah. Gue yakin sangat banyak. Gue langsung lompat nih. Ntar maju mundur gue nggak tahu ya, sambil jalan aja ya. Bebas. Nah, lo yang gue tahu, gue melihat lo sekarang sebagai kalau bicara profesi banyak ya. Komedian iya, content creator iya. Of course. Dan kalau lo sendiri melihat diri lo tuh Coki itu apa sih gitu? Survivor. Wis. Survivor. Enggak, survivor dalam konteks ini, Li, bahwa I'll do anything to keep me going gitu. Terutama dalam konteks berkarya ya. Karena kan ya walaupun memang benang merahnya adalah industri kreatif. Tapi bisa masuk jadi stand up komedian. Komedi sih sebenarnya lebih tepatnya. Stand up komedian, atau mungkin gue bikin konten yang ada hubungan dengan komedi, atau mungkin kalau dapat kesempatan beberapa kali juga pernah gue main film atau nulis sesuatu yang di belakang layar yang ada hubungan dengan komedi lah. Ya gue mencoba untuk cukup fleksibel untuk walaupun gue merasa roots gue adalah stand up comedian. Kalau tapi yang lo inginkan sebetulnya dari berbagai macam karya lo tuh tadi lo bilang benang merahnya komedi. Yeah. Gitu. Yang lo harapkan itu jadi apa sih yang lo inginkan dari karya-karya lo tuh dampak apa gitu? Sebenarnya kan setiap artis atau setiap komedian, setiap konten kreator atau artis atau siapapun yang membuat karya itu bisa punya misi kan. Entah dia ingin membuat perubahan yang itu adalah bagus, entah dia ingin let's say cuman sekedar berkarya karena dia menikmati itu. Kayaknya gua senang berkarya karena gua senang untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran gua gitu. Gua senang untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran gua keluarkan dalam bentuk karya, yang mana karya ini macam-macam ya, bisa stand up, bisa apapun. Dan gue senang melihat bagaimana orang bereaksi terhadap karya. Orang bereaksi. Betul. Dan apakah gue punya message, apakah gue punya pesan-pesan tertentu dalam gue berkarya? Sebenarnya enggak. Gue lebih berkarya untuk diri gue sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan manfaat dari sana, ya good. Ya good for you. Dan gue juga merasa bersyukur juga kalau ada yang bisa terinspirasi dari karya gue. Tapi itu tidak pernah menjadi my main goal sih. Main goal gue adalah gue berkarya untuk diri gue sendiri, untuk kepuasan batin gue, di saat yang bersamaan juga bisa dapat support finansial dari sana gitu. Jadi sebenarnya untuk diri gue sendiri sih. Karena gue senang melihat gue berkarya, terus melihat reaksi orang gitu. Dan gue dari situ bisa tahu, oh ternyata yang ini hit the nerve ya. Berarti gue pindahin lagi nih ke sini. Gue menikmati di situnya. Wah kalau ini hit the nerve. Oh kalau gini aman nih.
oh kita naikin lagi nih segini, kalau ini ada yang marah nih gitu. Dan saya Kayak kan volumenya, ibarat volume kalau semakin keras orang semakin apa sih gitu. dan kalau misalnya nanti dalam karya gua menembus threshold tertentu yang membuat orang lain marah, yang sering saya lakukan, biasanya nanti threshold itu setelah gua tembus gini nanti dia naik lagi. Threshold pada umumnya. Nanti gue tembus gini, nanti thresholdnya naik lagi. Gue tembus lagi gini, thresholdnya naik lagi gitu. Ya gue menikmati kenikmatan itu aja sebagai Ngetes gitu. Ngetes gitu, dan memang cukup berbahaya sih. Kita harus tahu kapan waktunya tarik ulur dalam berkarya gitu. Semenjak kapan lu mulai melakukan hal seperti itu, terlepas apa caranya aja? Lu kalau sekarang tadi content creator dan seterusnya, tapi ngetes itu kalau lu tilik iya, semenjak gua terjun ke industri kreatif, gua kenal dengan banyak teman-teman yang sangat sukses di industri kreatif. Gua melihat teman-teman yang sangat sukses di industri kreatif ini kadang stuck di satu poin di mana dia tidak berani melakukan gini. Dulu dia eksperimental. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Tapi begitu dia udah sampai di certain point dan dia nyaman dengan point itu, dia diam. Dia nggak berani take a risk karena itu akan jeopardize semua yang legacy yang sudah dia bangun selama ini gitu. Dan akhirnya orang-orang ini yang sangat sukses jadi terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya dia fed up dengan itu. Ya tapi dia juga tidak berani untuk keluar dari sana karena dia toh takut reputasinya rusak apa dan segala macam, dan nanti akan berimpact kepada mungkin penghasilannya, reputasinya, or whatever. Yang which is nggak apa-apa. Itu sah kalau ada orang gitu, kan pilihan hidup. Tapi saat gue lihat ada orang berkarya dan akhirnya stuck di poin tertentu dan dia tidak mau eksperimen lagi karena hal tadi gitu. Karena hal tadi, dan akhirnya itu membatasi karya dia. It's a sad life sih menurut gue. Kayak gue nggak mau deh jadi kayak gitu. Gue pengen push myself to the limit gitu loh. Jadi itu di satu sisi kayak stuck di yang orang bilang comfort zone juga secara langsung orang bilang gitu. Dan comfort zone itu kill creativity loh, trust me. Gue ini ngomongin comfort zone, jarang bisa gue ngomongin, gue mau ngerespon sedikit. Gue sendiri pribadi juga nggak terlalu senang sama istilah itu, comfort zone. Karena menurut gue it's not comfortable gitu. Betul. Lama-kelamaan kan ada kayak nagging feeling untuk masa gini doang. Jadi kayak lebih familiar ketimbang comfort gitu. Gua gak usah sebut namanya, tapi ini ada cerita nyata dari seorang influencer yang sangat sukses, kaya sekali. Jadi dia bikin konten, terus kolaborasi dengan temen gua. Nah, waktu dia lagi kolaborasi dengan temen gua, si konten kreator ini bilang, sorry ya, nanti openingnya kita gini dulu. Ya tau lah, soalnya followers gua alay-alay gitu. Nah, dia kan sebenarnya mengeluh melakukan konten itu, tapi dia terjebak di situ karena dia nggak bisa keluar dari situ gitu, karena di situ sumber penghasilannya. Dan sebetulnya dia nggak kayak gitu. Maksud gue mau sampai kapan lo bangun tiap gini? Gue tuh pengen sebagai konten kreator, gue bangun dan berkonten dan gue enjoy it gitu. Bukan gue bangun dan berkonten, it's a job. Waduh, kalau kayak gitu sih mati aja sih kalau buat gue sih. Seperti apa yang lo enjoy itu kayak gimana? Orang bisa beda-beda. Yang gue enjoy itu adalah, dan ini gue juga masih mencari garis tengahnya ya. Gue masih bisa tetap idealis dengan hal-hal yang gue percayai. Dan di satu sisi, yaitu freedom of speech yang ini selalu akan jadi perdebatan tidak pernah selesai. Dengan value yang gue percayai, tapi di saat yang bersamaan juga tetap bisa make money karena kita nggak bisa naif juga kan. Kita nggak bisa naif, bisa make money gitu. Kayak beberapa jenis komedi gua yang tidak di-approve dengan banyak orang, ya gua lagi mencari garis tengahnya nih gimana. Dan memang gua terkenal suka main-main di pinggir jurang untuk push itu gitu. Karena gua lihat teman-teman, paling enggak teman-teman seangkatan gua tidak ada yang melakukan itu gitu. Ya gua aja yang melakukan itu gitu. Gua happy kok melakukan itu gitu. Ya. Kalau tadi gue ada pertanyaan, adrenalin junkie sih sebenarnya. Adrenalin junkie. In a way ya. Jadi tadi salah satu yang lo enjoy itu adalah sisi adrenalinnya. Iya, adrenalin ya gue suka. Itu make me feel alive sih kayak. Adrenalin is my drugs tanda kutip ya, kayak lo pada saat adrenalin terus langsung rushnya gitu tuh. Saat
saat orang marah sama lo terus mention Twitter lo, sudah disuspend Twitter saya ya karena kasus terus. Pada saat Instagram gua tuh penuh, ada kontroversi or whatever. Rush-nya itu make me feel alive gitu, kayak anjing ini nih hidup nih gitu. Gua tuh kayak langsung oke, berarti next gimana nih? Oke, ini responnya gimana? Oh, berarti gua harus gini. Ini gua jalan. Daripada gue duduk nih di kursi roda gitu, gue gak kebayang gue duduk di kursi roda terus mangku cucu, barbecue gitu, ngitung-ngitung duit penghasilan, passive income. Nggak apa-apa, itu paradise buat beberapa orang. Tapi saat ini gue belum bisa mikir kayak gitu. Jadi artinya gini, orang ingin merasakan feeling alive, tapi kan caranya bisa beda-beda. Caranya bisa beda-beda. Betul, that's it. Lu kata-kata lu paling benar. Gitu, benar. Gue tuh suka kayak gitu. Dan kalau itu membuat gue jadi dibenci buat beberapa orang, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih gue lihat ada juga yang senang, ada juga yang benci ya. Tapi it's life kan, kita nggak bisa nyenengin semua orang, gimana dong? Kayak misalnya ada orang yang untuk merasa hidup atau merasa adventurous, dia harus pergi ke tempat yang belum pernah didatangi. Ada orang yang bisa merasa adventurous hanya dengan membaca buku, kan cara bisa beda-beda gitu. Betul. Dan itu semua tentang diri gue loh. Dan kadang tidak ada ill intent untuk menyakiti orang lain or whatever. Enggak. Dan gue punya poin adalah pada saat gue punya kebebasan untuk berkarya, orang juga punya kebebasan untuk menanggapi. Jadi itu fair menurut gue. Mau orang hujat gue ya silakan, ya itu fair. Gue akan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada orang lain untuk menghujat gue, tapi berikan dong kebebasan yang sama kepada gue untuk melakukan apa yang gue mau. It's fair. Selama itu cuma konsep dilawan konsep, omongan dilawan omongan, kecuali Anda sudah turun dan persekusi or whatever, itu udah lain ceritanya karena itu udah masuk jalur hukum ya. Tapi kalau konsep ide dilawan konsep ide sih, gue sih memberikan ruang yang sangat bebas buat orang untuk komen gue ya, untuk hate speech gue ya. Tapi kan kadang gitu, mereka maunya ngomongnya bebas nih, tapi giliran gue yang ngomong terus hit the nerve langsung, nggak boleh gitu lah. Selama ini emang yang lo lakuin ke gue apa gitu? Gue sih fair aja. Tapi gue paham gak semua orang setuju dengan gue, dan which is nggak apa-apa gitu. Itulah indahnya bersosialisasi di tempat kita gitu. Tadi lu bilang lu enjoy, tadi salah satu adalah rush tadi, adrenalin itu, hit the nerve, ngetes. Kalau lu lihat ke belakang gitu, lu ingat nggak momen pertama kali lu merasakan itu? Bisa jadi sebelum lu dikenal banyak orang atau setelah dikenal banyak orang juga. Momen pertama kali gue ngerasain itu pada saat gue sama si Tretan itu kena kasus waktu itu. Kita kena kasus, dilaporin polisi karena kita dituduh melakukan penistaan agama waktu itu. Ada kasus babi kurma itu tahun 2018 waktu itu. Takut lah, ngeri lah dilaporin polisi, kok somasi setiap hari datang waktu itu. Sekarang sih masih, tapi sekarang udah persifnya udah dulu tuh kayak gitu. Tapi terlepas dari ketakutan dan yang lain-lain yang gue rasakan, terlepas dari rasa stresnya, ada semacam rasa, gue nggak bisa jelasin ya, tapi di situ tuh gue produktif banget gitu. Ada sesuatu itu pertama kali? Gitu? Itu pertama kali. Kayaknya yang langsung notice banget ya. Mungkin dulu gue pernah merasakannya, tapi gue nggak tahu kalau itu tuh dari, gue nggak tahu deh cara ngejelasinnya. Tapi yang benar-benar paling nampol dan titik balik buat gue itu di situ. Nah, buat beberapa orang kan kalau kena gitu kan ada yang jadi kapok, ada yang jadi lebih berhati-hati. Tapi kan track record saya menunjukkan abis itu saya kena lagi kasusnya. Tapi maksud gue kayak di situ tuh titik balik, oh ternyata ini ada sisi yang make me feel alive gitu. Kalau seandainya gue tanya, bukan seandainya emang gue nanya. Lo pas yang kayak kasus itu, lo ada satu sisi adrenalinnya, ya kan? Satu sisi ngetesnya tadi itu kan? Iya. Dan ada unsur komedi juga yang lo sebetulnya at least orang bisa berpendapat berbeda, tapi di mata lo tuh komedi kan gitu kan? Betul. Yang paling jadi aim lo tuh apa? Gue pengen ngetes masyarakat gitu, atau gue ingin deliver komedi? Deliver komedi. I choose to be funny above all of. Gue memilih untuk menjadi lucu di atas segalanya. Dan cost-nya kadang-kadang teman-teman saya, karir saya, reputasi saya. Tapi I live for the craft. Gimana dong?
buat gua gitu. Kadang gini, lo For the craft, sorry gue potong. Bukan from the craft, for the craft. for the craft, I live for the craft gitu. Gua memilih jadi lucu di atas segalanya. Contoh misalnya ya, kita lagi meeting sama klien gitu, terus klien kita datang kumisnya kayak Jojon. Kalau hati lo tuh komedian, lo tahu kalau ngomong sesuatu itu bisa cost your job. Iya. Tapi kalau lo komedian itu hasrat lo tuh gak bisa lo, itu boiling tuh. Kumis lele gitu, kita bisa pengen ngomong gitu bisa. Itu yang level paling ini. Gua nggak tahu apakah ini normal atau enggak ya, tapi memang komedian itu dari awal tuh kayaknya memang there's something wrong with them gitu. Gua nggak tahu. Harus ada penelitian yang meng-backup ini, ya. At least ini gue berbicara atas diri gue sendiri deh ya. Gue nggak berbicara atas nama komedian yang lain ya. Gitu. Gue melihat momentum itu seperti ombak pada saat kita lagi main surf. Ini momentum ini cuma datang sekali nih. Kalau kita nggak naikin ombaknya, kalau lu live for the craft, lu akan nggak bisa tidur berhari-hari kemudian. Walaupun lo tahu itu ada resiko di situ kalau lo ngomong. Gitu loh. Memang ada ini komedian tuh begitu. Makanya kalau lihat komedian di seluruh dunia sangat dekat dengan kasus ketersinggungan orang-orang di sekitarnya. Kadang bahkan mereka itu tidak ada niat untuk menyakiti orang-orang lain, nggak ada, nggak sampai sejauh itu bahkan. Itu karena mereka live for the craft aja, dan itu impuls yang muncul secara tiba-tiba karena dia lihat ini tepat, ini tepat, ini tepat, ini tepat, dia tahu artnya, langsung pengen dikeluarin gitu. Jadi harus gitu. Bahkan nggak ada niat untuk menyinggung A, menyinggung B, atau bahkan orang menyimpulkan terlalu jauh dia ini tidak punya kemanusiaan, jahat, or whatever. Enggak, itu cuma impuls yang muncul gitu loh. Lu mungkin kalau bisa paham analoginya ya, gitu, paham. gitu. At least itu yang gua rasakan gitu. Dan makanya kadang pada saat orang sebel gitu, gue juga kayak kok gini kan, orang udah tahu gue begini, tapi mereka masih suka datang ke sosmed gue untuk ngeliat apalagi ya yang cok ini, untuk ngeliat terus untuk marah gitu. Terus lo ngapain lo ngeliat? Nggak, kalau lo udah sebelah sama gue, udah jangan di-cut aja, blok, kan ada blok, ada mute, ada segala. Jadi sosmed tuh sudah menyediakan berbagai macam fitur untuk menjauhkan saya dari diri Anda gitu. Tapi kenapa Anda masih mau datang lagi ke sini gitu loh, kalau gue gitu. Ya tapi ya udah, itu it's part of the job lah. Komedian tuh sulit untuk tidak menyinggung kalau buat gue sih. Kalau kembali ke masa lalu kayak lu pertama kali mungkin ke masa kecil atau masa gua atau remaja lu mulai punya keinginan untuk berkomedi itu apa? Kayak gimana ceritanya? Kalau gue sih, gue ngerasa gue dari kecil sih keinginannya bukan berkomedi. Gue memang suka, I enjoy the attention sih. Waktu kecil tuh I enjoy the attention. Makanya gue waktu itu ikut lomba nyanyi. Waktu kecil tuh gue nyanyi, lomba pidato. Pokoknya apapun yang bisa membuat gue terkenal lah di sekolah pada saat itu. Tapi waktu itu akhirnya gue sadar gue suka komedi karena dengan berkomedi, dengan kita jadi joker di lingkungan kelas, kita pasti jadi center of attention. Misalnya lagi belajar, terus tiba-tiba ada guru datang, terus kita nyeletuk apa, semua orang ketawa, orang ngeliat gue, itu adrenalin itu enak banget gitu. Oh gini tuh caranya gitu. Gue cari lagi momen, dan akhirnya dari situ, dari mulai sekolah, dulu tuh sekolah tuh gue selalu ditandain sebagai anak yang tidak boleh duduk di belakang karena pasti ngobrol. Jadi gue dulu waktu sekolah ditaruh duduk selalu paling depan. Ya tetap ngobrol sebenarnya. Tapi itu guru gue tuh gitu, karena gue suka ngomong, terus gue belajar timing, gue gimana masuknya, gue suka jadi bercanda, bikin orang. Dan pada saat kita membuat orang lain tertawa, kita akan ada selalu di barisan orang yang tidak tertindas. Jadi kan di masa SMP, SMA terutama, itu kan pasti bullying, kita nggak usah menutup mata lah, selalu ada yang namanya bullying itu. Supaya kita tidak termasuk di bagian yang diinjek, kita paling nggak harus jadi yang nginjek. Biasanya kan gitu pilihannya kan, either you diinjek atau lu nginjek. Tapi ada di tengah-tengah, kalau lu lucu, lu jadi jesternya, nggak akan ada orang yang menyentuh lu, karena orang ketawa aja gitu. Dulu pentolan-pentolannya preman-preman yang di sekolah gua tuh, gua nggak pernah dipalak men, karena gue lucu aja. Si Coki lucu nih, udah nggak usah yang lain aja gitu. Dan gue mendapatkan kenikmatan, anjir jadi lucu enak juga ya gitu. Gue bisa bergaul sama yang dibully, gue bisa bergaul sama yang membuli. Lucu tuh membuat lu bisa kemana-mana pada saat itu. Dan akhirnya terlepas dari gue bisa mendapatkan gain something dari situ, gue juga merasa enak jadi center of attention gitu.
Tapi kemudian waktu itu kan lu masih merasakan enak, oh jadi lucu gue bisa sana sini kayak tadi lu bilang. Tapi lu mulai terpikir untuk menjadikan ini sebagai sebuah karir tuh kapan? Pada saat ternyata ada jalannya. Ya itu kapan waktu itu? Waktu itu saat ada kompetisi stand up comedy Indonesia lah gitu. Gue lihat videonya Panji waktu itu dia stand up, Panji lah, Radit. Dia stand up ada di YouTube, terus gue denger ini bisa jadi profesi, terus gue pengen coba gitu. Wah anjir nih kalau kita bisa, ini kan yang gue lakuin dulu waktu gue nongkrong dan dulu gue ngelakuin ini nongkrong jadi sampah masyarakat doang gitu, nggak gain something gitu. Ini kok udah dibukain pintunya berarti bisa jadi sesuatu nih di sini. Akhirnya gue masuk ke sana. Tapi sebenarnya tujuan gue sih bukan untuk jadi sesuatu, karena gue merasa ya kalau misalnya ada yang bisa mewadahi hobi gue dan ternyata bisa dapat duit sedikit-sedikit ya kenapa enggak gitu. Ternyata jalannya dimudahin, ya udah situ aja gitu. Waktu lu kuliah jurusan di Gunadarma kan? Gue Gunadarma, gue ngambil sastra Inggris. Sastra Inggris? Gue ngambil sastra Inggris. Gue lulus tahun 2014, gue lulusan tahun 2006 SMA-nya. Jadi gue lulus lumayan lama sih, karena nakal waktu itu gue sempet nggak masuk apa gitu-gitulah. Kuliah gue lama. Dan lu memulai karir tuh 2014 di yang profesional kan? Iya. Udah hilang lagi. 2014. Apa yang lu rasakan berbeda kalau lu saat lu mulai awalnya kan masuk di dunia komedi di dunia komedi. Nah, ini kan sebagai stand up comedian masuk ikut kompetisi. Sedangkan dulu waktu pas sekolah apa kan beda tuh. Ya mungkin ada cerita-cerita juga tapi kan lebih formal lah, lebih profesional. Yang lu rasakan berbeda apa? Waktu itu kasus terakhir gua itu gua foto, jadi ada gambar anak-anak Afrika terus gua foto megang air gitu kan. Banyak orang marah. Ya nggak apa-apa. Gue punya kebebasan membuat karya, mereka juga punya kebebasan untuk menanggapi, bebas silahkan. Gue tidak menghalangi kebebasan mereka untuk marah sama gue, silahkan gitu. Tapi maksud gue bahkan tadinya tuh pengen bikin video. Gue pengen bilang begini, saya pengen minta maaf sama anak-anak Afrika yang ada di foto tadi, di foto kemarin, dan sama orang-orang Indonesia yang ternyata saudara jauhnya anak-anak Afrika ini.